Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Lesmana dengan NIM 240306025 dari kelas peternakan kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah biokimia dengan Ibu dosen Tati Vidianasari, SPT MP IPM. Nah, di metabolisme protein ini terdapat beberapa proses. Yang pertama ada proses reaksi transminasi, dan bahan untuk memprosesnya itu ada asam amino, contohnya itu seperti alanin atau glutamat. Yang kedua ada asam aketo, contohnya seperti aketoglutarat atau piruvat. Nah, proses lengkapnya itu transminasi itu adalah pemindahan gugus amino dari satu amino ke asam amino aketo. Nah, gugus amino dari asam amino dari asam amino dipindahkan ke aketoglutarat, membentuk glutamat dan asam aketo baru. Nah, contohnya itu seperti alanin plus aketoglutarat menjadi piruvat plus glutamat. Nah, proses ini terjadi di hampir semua jaringan tubuh, terutama hati. Hasil prosesnya itu ada asam amino baru atau glutamat, asam aketo baru atau piruvat. Nah, enzim yang diperlukan itu ada transminase atau ALT. Nah, selanjutnya efeknya ada gangguan seperti gangguan metabolisme asam amino, bisa menyebabkan akumulasi zat dan kerusakan organ seperti hati. Nah, yang kedua ada deaminasi oksidatif dan deaminasi non oksidatif. Bahan untuk memprosesnya itu ada asam amino, terutama glutamat. Proses lengkapnya itu ada deaminasi oksidatif. Gugus amino dari glutamat dihilangkan, menghasilkan ion amonium dengan rumus NH4+ dan aketoglutarat. Nah, proses ini terjadi di hati. Penting untuk membuat nitrogen dari tubuh. Amonia yang dihasilkan akan masuk ke siklus baru, siklus urea untuk dibuang. Nah, deaminasi non oksidatif itu gugus amino dilepas tanpa proses oksidasi, biasanya terjadi pada beberapa asam amino tertentu dengan enzim spesifik. Nah, hasil prosesnya itu ada ion amonium atau NH4+, aketoglutarat atau asam aketo lain. Enzim yang digunakan ada glutamat dehidrogenase atau deaminasi oksidatif, enzim deaminase spesifik atau deaminasi non oksidatif. Efek yang dihasilkan terutama yang tidak normal ada kadar amonia tinggi atau hiperamonemia, sangat toksik untuk otak dan sistem saraf. Yang ketiga ada proses sintesis urea. Bahan yang untuk memprosesnya itu ada NH4+ atau amonia, karbon dioksida, aspartat, ATP atau energi, ornitin, citrulline atau intermediate siklus. Nah, proses lengkapnya itu terjadi di hati. Terdiri dari beberapa langkah. Pembentukan karbomoil fosfat dengan rumus NH4+ ditambah CO2 tambah 2 ATP menghasilkan karbomoil fosfat, atau oleh enzim karbomoil fosfat sintesis 1. Nah, pembentukan citrulline itu karbomoil fosfat plus ornitin menghasilkan citrulline. Selanjutnya ada sintesis sintesis arginosuksinat. Nah, arginosuksinat ini membentuk citrulline ditambah asparat plus ATP menghasilkan arginosuksinat oleh arginosuksinat sintetase. Nah, selanjutnya ada pembentukan arginin dan fumarat. Arginosuksinat menghasilkan arginin ditambah fumarat. Ada pembentukan urea. Arginin menghasilkan urea ditambah ornitin oleh arginase. Urea kemudian dibuang lewat urin. Hasil prosesnya ada urea, ornitin, selanjutnya ada fumarat. Nah, enzim yang digunakan itu ada karbomoil fosfat sintetase 1,
ada ulangin, karbomoil fosfat sintetase 1, ornitin transkarbomylase, ada arginosuksinat sintetase, arginosuksinat liase, ada arginase. Nah, efek yang tidak normal yang terjadi ada akumulasi amonia atau hiperamonemia, bisa menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Selanjutnya yang nomor 4 ada sintesis asam amino Nah, bahan yang untuk memprosesnya itu ada prekursor metabolit. Contohnya itu seperti aketoglutarat, 3-fosfogliserat, oksaloasetat, ada pirufat. Nah, selanjutnya ada amonia, NH4+, glutamat sebagai donor amino. Proses lengkapnya itu ada asam amino non esensial disintesis dari senyawa antara metabolisme. Contohnya seperti glutamat dari aketoglutarat dan NH4+. Nah, glutamat dibentuk dengan animasi reduktif aketoglutarat oleh enzim glutamat dehidrogenase. Asam amino lain seperti aspartat, serin, prolesin, glisin disintesis melalui jalur khusus dengan bantuan enzim spesifik. Transminasi juga berperan penting di mana glutamat menyumbangkan gugus amino ke asam aketo lain untuk membentuk asam amino baru. Hasil prosesnya yaitu ada asam amino baru atau glutamat, aspartat, serin, prolin, glisin dan lain-lain. Enzim yang digunakan ada glutamat dehidrogenase, aminotransferase, glutamat sintetase. Selanjutnya ada enzim biosintesis dan spesifik lain. Nah, efek yang terjadi, contoh yang tidak normal itu ada kekurangan asam amino, gangguan pertumbuhan serta penyakit metabolik. Yang terakhir ada sintesis heme. Sintesis heme. Bahan memprosesnya itu ada succinyl CoA, ada glisin, ada besi dengan rumus Fe2+, NADPH. Nah, proses lengkapnya itu ada sintesis heme dimulai dari kondensasi succinyl CoA dan glisin membentuk aminolevulianat atau ALA. ALA kemudian dikonversi menjadi furfobilinogen, lalu uroporfirinogen, atau selanjutnya ada coproporfirinogen, protoporfirifin, dan akhirnya besi dimasukkan membentuk heme. Prosesnya terjadi di mitokondria dan situ. Ringkasan singkatnya seperti transminasi. Transminasi memindahkan gugus amino, hasilkan asam amino baru. Hasilkan asam amino seperti enzim aminotransferase. Nah, selanjutnya deaminasi atau pelepasan gugus amino menghasilkan amonia, enzim glutamat dehidrogenase. Selanjutnya ada siklus urea, detoksifikasi amonia jadi urea. Enzim utamanya itu ada CPS1, ada OTC, ada arginase. Selanjutnya ada sintesis asam amino dari metabolit dan amonia. Enzim glutamat dihidrogenase hasilkan heme. Enzim ALA sintetase. Yang terakhir ada ferrokalatase. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.